teman bumi, apa kabar? Selamat malam. Mudah-mudahan sehat-sehat ya di hari Jumat malam ini. Nah, kita sedang akan ngobrol-ngobrol nih tentang topik menjadi digital parents, parenting di um, era digital. Nah, mungkin teman-teman udah tidak asing lagi ya dengan isu ini. Bagaimana sih tips and trick menjadi parents di dunia digital ini? Karena sepertinya yang namanya teknologi sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sudah sangat penting ya bagi tumbuh kembang anak juga, tidak hanya sebagai device tapi juga menjadi apa ya, pendamping dari anak untuk kita bisa apa ya, bisa melihat bagaimana perkembangan anak-anak, tapi juga sebetulnya sebagai orang tua itu menjadi lebih challenging lagi nih, terutama setelah pandemi ya. Jadi ketika pandemi kemarin, anak-anak secara nggak langsung sudah terpapar lebih cepat. Yang biasanya ketemu gadget itu mungkin usia-usia SD, tapi mulai dari TK pun jadinya harus belajar online. Jadi anak-anak pun dari dini sebetulnya sudah terpapar dengan dunia digital. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang dengan seorang psikolog namanya Mbak Faras. Beliau juga adalah co-founder dari arsanara.id. Nah, kita akan mendengarkan juga ya sharing-sharing dari Mbak Faras ini gimana sih caranya menjadi digital parents, dan bagaimana tipsnya parenting di era digital. Kita coba cek ya, Mbak Faras sudah join kah? Halo Mbak, selamat malam semuanya. Halo malam Mbak Faras, apa kabar? Baik, sehat Alhamdulillah. Mbak Erika sehat? Sehat, Mbak Faras. Gimana nih kegiatannya? Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Lagi sibuk ya, biasa ngurus anak. Anak umurnya 4 Oke, tahun, terus ya. praktek juga lumayan lagi padat jadwalnya, tapi ya masih bisa lah diselip-selipin. Jadi yang susah tuh emang ini kan ya, menyeimbangkan semuanya supaya tetap bisa jalan gitu kapalnya. Iya, Gitu. benar. Berarti Mbak Faras nih juga termasuk mungkin orang tua yang ikut galau-galau ketika pandemi kemarin ya. Berarti anaknya masih toddler-toddler gitu kan ya. Jadi challenge-nya lumayan tuh, yang tadinya harus masuk PAUD mungkin ya, tiba-tiba harus online atau mungkin diajarin sama ibunya di rumah. Ah, ah. Tapi kalau aku justru orang tua yang sebenarnya bersyukur karena mungkin kalau nggak ada pandemi nggak kepikiran ya ternyata praktek bisa dari rumah ya kan kerja bisa Oh iya, sambil jadi ya plus minus lah ya pandemi. ya benar-benar memang mengubah ini sih, mengubah gaya hidup kita ya. Maksudnya yang dulu Mm-mm. nggak kepikir bisa meeting-meeting tuh Di online rumah gitu kan. bener dengan Atau kericuhannya misalnya, tentu ya tapi ya di iya, rumah ya. kalau misalnya belajar, training, Mm, seminar gitu-gitu ya, mm. mencari akses informasi itu, Ya. yang dulu harus ikut seminar pergi kemana gitu kan, Mm, atau mm, mm. kuliah pun gitu ya, mungkin dulu harus ke ruang kelas. Sekarang sepertinya informasi udah lebih cepat. Nah, ini pastinya juga berpengaruh kepada anak-anak ya, Benar. Mbak Faras, dan juga bagaimana pola asuh kita nih di dunia yang udah berbeda. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih ke Mbak Faras, kira-kira ada ciri-ciri khusus atau karakter khusus nggak ya Mbak untuk anak-anak yang mungkin baru-baru lahir ya, mungkin 0 sampai 5 tahun lah di saat-saat ini, yang benar-benar tumbuh Ya. di era digital nih ya. Apakah mungkin ada perbedaan karakteristik kah? Kalau misalkan istilah gen-gen kan ada Gen Z atau Gen milenial atau apa gitu kan. Mm, mm, Apakah mm, mm, mm. eh, ada nih secara spesifik untuk anak-anak yang zaman sekarang ini, zaman now gitu ya, dalam hal era digital ini, kayak apa sih karakteristik anak-anak? Oke, kalau anak-anak kita gitu ya, anak-anak yang ibu-ibunya mungkin milenial to awal early Gen Z itu kan namanya Gen Alpha.
Generasi Hmm. alfa itu mulai dari anak umur 2000, lahir tahun 2010, yang mana sebenarnya barengan dengan, kalau nggak salah, iPad pertama kali ada gitu. Jadi emang mulai teknologi yang super canggih itu udah nggak di komputer doang. Kalau di komputer kan gampang ya, away-nya kan gampang ya, tapi udah ada di tangan kita gitu. Apalagi makin ke sini tentunya generasi pandemi itu kan juga mengubah pola interaksi kita. Tadi mungkin ibunya jadi ada di rumah tapi kerja, jadinya di depan layar terus gitu. Beda sama mungkin kalau zaman dulu nggak kepikiran bisa kerja dari rumah, kan kalau kerja ya di luar aja gitu, di rumah ya anak nggak bisa lihat secara langsung. Banyak sih beberapa karakteristik yang unik dari anak-anak generasi alfa ini. Salah satunya mereka lebih hidupnya tuh lebih penuh dengan ketidakpastian karena semuanya lebih fleksibel ya kan. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang ada juga lebih lucu-lucu gitu ya. Zaman dulu kita sekolah mungkin kayak nggak kepikiran gitu, oh ternyata bisa ada kerjaan yang kayak gini, seru banget gitu. Dan pekerjaan orang tuanya pun beda. Dulu mungkin orang tua kita kerjanya lebih yang stabil, steady, tapi ya udah gitu-gitu aja aman gitu. Kalau sekarang kan kita lebih lebih banyak ganti-ganti kerjaan, lebih semuanya lebih dinamis lah, sehingga mungkin ada yang beda gitu. Terus mudahnya teknologi juga kan bikin informasi jadi sangat mudah didapatkan ya. Ini plus minus gitu buat Gen Alpha, mungkin mereka jadi generasi yang sangat kritis, yang bahkan mungkin orang tuanya bilang A bisa langsung dicek, enggak kok kata kata Google beda sama yang mama bilang gitu. Jadi mereka mungkin lebih kritis, lebih bisa cari informasi kalau digunakan dengan tepat ya. Tapi minusnya mungkin juga dengan kemudahan-kemudahan yang ada, jadi lebih butuh diajarin untuk bisa sabar, bisa menikmati kebosanannya karena selalu instan gitu dapetnya. Kayak kita dulu beli barang mungkin perlu nunggu dulu, nunggu kalau belinya dikirim gitu kan lama banget. Sekarang bahkan bisa dalam hitungan menit gitu ya udah nyampe ke rumah. Jadi itu yang mungkin akan jadi beda banget gitu dengan zaman-zaman kita dulu. Oke, oke. Berarti memang apa ya, tidak dipungkiri lagi pasti karakternya mereka juga sudah berbeda gitu ya, Mbak Paras ya, karena memang perkembangan zaman berbeda, nilai-nilainya juga mungkin jadinya agak bergeser ya dari zaman kita dulu gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang akan menjadi sumber ini nih, sumber apa ya, kericuhan gitu, sumber cekcokan kalau antara orang tua sama anak mungkin kayak, wah zaman ibu dulu gitu ya pasti ya. Beda Sumbernya soalnya ya zamannya ya. begini begitu gitu. Kalau sekalian enak nih sekarang misalnya kayak gitu ya. Itu biasanya salah satu menjadi sumber percekcokan antara anak dengan orang tuanya. Nah, Mbak, kalau urusan gadget nih ya, mungkin ini juga menjadi dilema ya buat orang tua gitu. Pasti banyak kalau zaman dulu sebelum pandemi nih banyak orang tua yang menghindari memperkenalkan gadget sedari awal gitu ya. Karena kan ya mungkin sudah apa ya mungkin tidak hanya dari apa namanya dari sisi perilaku tapi juga memang secara kesehatan gitu ya mungkin ya ada yang merasa bahwa oh gadget itu kalau terlalu lama tidak baik untuk mata dan lain-lain jadi sebetulnya alasannya lebih ke arah sana tapi kan sekarang mau nggak mau setelah udah kembali sekolah biasa pun ya anak-anak harus kayak rajin gitu ya lihat-lihat komputer atau lihat-lihat apa namanya handphone untuk cari akses-akses informasi yang ada dan mereka juga sama udah kebiasa gitu ya. Ketika dulu sekolah online jadinya uh, ada opsi gitu untuk mereka juga mengakses informasi secara online. Nah, kira-kira dari sisi parenting ya untuk menghindari nih apa namanya ya seperti tadi pertengkaran atau percekcokan dengan anak karena beda mindset ya. Kira-kira sebagai orang tua mindset seperti apa sih yang harus kita kita bangun atau harus kita sadari gitu ketika mendampingi anak-anak yang kebutuhan mereka tuh juga sudah berbeda gitu zaman sekarang kebutuhan untuk mengakses gadget terutama ya Mbak. Kira-kira kayak gimana tuh sebagai orang tua kita harus mulai dari mana dulu nih cara berpikirnya? Oke, kalau menurutku dimulai dengan melihat gadget sendiri bukan sebagai ancaman, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesuatu yang sifatnya netral sebenarnya, tergantung cara menggunakannya seperti apa. Karena kalau kita lihat risetnya pun mix banget gitu hasilnya, dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Tergantungnya tuh banyak banget gitu kalau ngomongin soal gadget. Jadi bukan berarti
nggak boleh pegang handphone, nggak boleh, bahkan ada perdebatan orang tua kan anak boleh dikasih device sendiri usia berapa gitu ya. Sebenarnya tergantung banget, jadi nggak bisa langsung, pokoknya nggak boleh akses sama sekali gitu. Dan ada riset yang bilang kalau justru orang tua yang terlalu strict dalam memberikan akses gadget ke anaknya, justru anaknya jadi nggak belajar cara menggunakan gadget dengan baik gitu. Akhirnya nanti ketika Hmm. kayak kita dulu deh mungkin ada yang ngerasain kayak ke warnet, kalau dulu kan mungkin ke warnet gitu ya diem-diem gitu ya, anak-anak zaman sekarang lebih gampang lagi kalau mau melakukan itu diem-diem kan ya gitu, dan jadinya lebih nggak terkontrol penggunaannya justru karena nggak pernah diomongin sama orang tuanya batasan-batasannya seperti apa gitu. Justru yang sehat itu adalah yang ada di tengah-tengah gitu, yang jadi boleh tapi batasannya jelas banget, bukan berarti juga kita menerima bahwa oh ya zamannya udah beda, anak-anak sekarang udah semua teman di kelasnya udah pada pakai handphone, ya udah deh aku beliin terserah deh mau ngapain gitu. Nggak gitu juga, tapi kita mengajarkan, melatih anak supaya bisa menggunakan gadget dengan bijak, karena tidak bisa dipungkiri yang tadi udah dibahas ya, kita nggak bisa lari dari gadget gitu. Bahkan aku yakin mama-mama di sini kan kalau males masak gitu pakai handphone kan ya, pesen makanannya gitu. Kita nggak bisa memungkiri ada dampak positifnya juga dari perkembangan teknologi itu, sehingga kita harus melatih anak untuk bisa membedakan, oh teknologi itu sebenarnya sesuatu yang sangat netral, tergantung cara kita menggunakannya. Kalau ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini boleh tapi ada batasan waktunya misalnya, itu yang perlu didiskusikan sama anak. Gitu. Oke, jadi memang harus disadari bahwa sudah tidak bisa lepas lagi nih anak-anak ya, sedari kecil pun memang sudah ada kebutuhan ya untuk mengakses digital, baik itu secara informasi maupun ke gadgetnya. Dan tadi poin yang menarik banget dari Mbak Faras itu adalah boundaries-nya ya, batasan-batasan seperti apa yang harus kita set nih ketika di rumah ya, apakah anak-anak pada schedule tertentu atau misalnya ada syarat-syarat tertentu gitu ya ketika ketika mereka bisa mengakses gadgetnya atau spend waktu gitu ya untuk menikmati hiburan-hiburan secara digital. Mungkin itu ya kira-kira yang poinnya dari Mbak Faras tadi ya. Nah, kalau setting boundaries itu Mbak kira-kira apa aja ya Mbak? Misalkan jadwal kah atau misalnya apa ya kira-kira syarat dan ketentuan apa nih kira-kira yang harus sebagai parents kita harus ini ya tentukan gitu, dan juga mungkin ada batasan umur anak juga ya, mungkin anak umur sekian kah bisa konsumsi namanya digital seperti apa, anak yang umur lebih tua mungkin bisa lebih panjang atau konten-konten yang seperti apa. Kalau dari Mbak Farah sendiri ada nggak kira-kira panduan singkatnya gitu, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan ketika setting boundaries ini sama anak-anak Mbak? Oke, yang pertama memang sebenarnya secara umum kalau bisa kita bagi dua tuh ya, kualitas dan kuantitas, itu yang paling penting ya. Dan juga ya kuantitas itu termasuk konteks penggunaannya juga gitu. Jadi durasi itu sesuatu yang tentu perlu disepakati sama anak berapapun usianya gitu, karena anak umur 2 tahun aja udah bisa nawar-nawar gitu. Karena kita perlu sadar memang gadget itu apalagi dalam bentuk tampilan video gitu ya atau games, itu sesuatu yang memang dibuat untuk menjadi adiktif gitu. Memang itu menyerang reseptor yang memang memberikan apa sih namanya, memberikan reward gitu. Jadi kita Ya. seneng gitu. Emang dibikin buat itu gitu. Memang kalau kita perhatikan dari game, anaknya baru pencet sedikit udah ada suara-suara gitu kan. Itu kan bikin anak jadi happy gitu. Sehingga kita nggak bisa ya udah deh terserah kamu maunya pakai berapa lama, karena mereka belum tahu gitu. Mereka belum bisa berpikir jangka panjang banget tentang ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyepakati durasi. Nah, durasi itu untuk anak di bawah 2 tahun atau di bawah 18 bulan terutama, ini ada beda-beda gitu ya. Di bawah 18 bulan memang disarankan kalau bisa nggak usah dikenalin dulu sama sekali. Kecuali misalnya mau video call sama anggota keluarga, mungkin LDR sama orang tua gitu ya. Boleh, tapi kalau untuk hiburan jangan dulu, karena otak mereka lagi pesat-pesatnya, lebih ke sayang gitu, sayang banget nih otaknya lagi cepet banget belajarnya. Dan anak bayi itu belajarnya lewat pengalaman nyata, lewat interaksi, menyentuh gitu ya, melihat langsung. Jadi kalau lewat gadget tuh dia nggak dapet apa-apa sebenarnya gitu. Takutnya malah nanti perkembangan bahasa, motorik dan lain-lainnya jadi terhambat gitu. Di atas 2 tahun udah mulai boleh dikenalin sedikit-sedikit aja
jadi nggak full, sebenarnya boleh maksimal 1 jam, cuma menurutku belum butuh juga anak 2 tahun untuk langsung duduk 1 jam gitu ya, kecuali case-nya mungkin orang tuanya benar-benar nggak ada support system sama sekali, butuh bantuan, itu mungkin beda case. Tapi secara umum, dikit-dikit aja, mungkin orang tuanya perlu istirahat sebentar gitu ya, dan apa namanya, kontennya masih benar-benar harus dipantau gitu. Apa sih yang ditonton, dan kalau bisa kita sambil nemenin. Bukan kayak udah biarin aja deh, tapi kita sambil, mungkin kita sambil memantau dari jauh, nanti bisa kita obrolin gitu. Karena mereka juga belum sepenuhnya paham gitu. Nah, di atas 3 tahun, 4 tahun, sampai 3 sampai 5 tahun deh itu boleh maksimal 1 jam sehari, tapi kalau bisa sesinya dipecah. Kontennya juga ya, masih kita harus sangat hati-hati dengan konten yang anak tonton, karena anak itu benar-benar cepet banget menyerap segala sesuatu yang dia lihat, jadi jangan sampai kecolongan. Itu terus 3 sampai 5 tahun, dari pengalaman saya ngelihat anak juga, anak sudah lebih kayaknya ada manfaatnya gitu dari gadgetnya ya. Dia nonton tayangan-tayangan yang edukatif, mungkin tiba-tiba dia jadi tahu, dia jadi ingat sesuatu gitu. Oh ya, aku pernah lihat di film ini. Oh ya, gitu. Itu kan jadi ada manfaatnya ya, mulai ya gitu. Tapi tetap tidak lebih dari 1 jam sehari gitu. Dan riset-riset bilang di bawah 5 tahun, kalau penggunaannya di atas 2 jam sehari, itu berkorelasi dengan keterlambatan, masih keterlambatan bahasa, keterampilan sosial. Karena tadi lagi-lagi gadget itu saking serunya ya, kalau udah nyala mungkin anak udah nggak tertarik ngapa-ngapain gitu, dia cukup duduk aja udah terhibur, nggak perlu capek-capek melakukan apapun. Sementara kan kebutuhan balita itu, kebutuhan geraknya masih tinggi banget, 3 jam sehari gitu. Jadi selama terpantau penggunaannya, kita juga tahu anak nonton apa, bukan berarti kita harus haramin 100%, oh nggak boleh nyala TV sama sekali di rumah ini gitu. Silahkan kalau misalnya orang tua sanggup melakukan itu, tapi itu nggak harus gitu ya, nggak harus dilakukan. Di atas 5 tahun, udah nggak ada panduan saklek mengenai durasi sebenarnya. Jadi lebih ke apa sih yang ditonton sama anak. Tentunya beda kalau anak 2 jam nontonin orang main game doang, review game gitu ya, sama misalnya nonton tayangan-tayangan yang edukatif atau kayak dokumenter-dokumenter gitu, kan pasti beda ya. Iya. Ada yang masuk apa enggaknya tuh pasti akan berbeda. Jadi lebih ke apa kontennya. Kemudian perlu disepakati juga selain konten dan durasi, kapan anak nggak boleh pakai gadget. Salah satunya yang menurut saya paling penting ketika ada family time gitu, nggak boleh asik dengan gadgetnya masing-masing, lagi acara keluarga besar, keluarga inti juga lagi weekend, mama papanya sekali-sekalinya nggak kerja gitu ya, ngajak anak pergi, semuanya anaknya tetap aja main game di meja makan. Menurut saya sayang momennya gitu. Jadi itu yang perlu disepakati. Misalnya lagi makan nggak boleh pegang gadget, atau sebelum tidur juga kan sebenarnya untuk kualitas tidur anak sebaiknya 1-2 jam sebelum tidur tuh udah nggak terpapar sinar Iya. biru dari gadget gitu. Itu sih yang paling penting buat diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau saya tangkap tadi dari Mbak Faras, penjelasannya yang pertama schedule-nya ya, jadwalnya, durasi gitu. Misalkan untuk anak di bawah 18 sampai 2 tahun tadi, 18 bulan sampai dengan 2 tahun tadi lebih baik tidak. Terus yang dia 3 sampai dengan 5, 1 jam sehari maksimal ya Mbak ya. Terus yang 5 ke atas fleksibel, tergantung kesepakatan orang tua mungkin ya. Terus yang kedua konten ya Mbak Faras ya, jangan, maksudnya make sure bahwa konten yang memang ditonton anak-anak atau dinikmati anak-anak itu adalah sesuai dengan umurnya. Betul. Dan memang bisa membantu, mendukung dia gitu ya. Maksudnya jangan sampai membuat dia malah jadi pasif gitu ya, tapi membuat dia lebih terstimulasi lagi atau mempelajari hal-hal yang baru gitu mungkin Betul. ya. Dan juga pastinya sisi entertainment juga lah ya, jangan sampai anak juga nggak terhibur gitu kan. Terus yang ketiga tadi timing sih yang menurut aku juga menarik ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen-momen yang lain nih gara-gara anak udah keasikan main gadget, malah jadinya kehilangan momen-momen ngumpul keluarga, atau misalkan dia jadi males ngapa-ngapain. Mungkin itu ya yang harus kita apa namanya perhatikan ya, tadi 3 hal itu. Oke, thank you Mbak. Nah, kalau sekarang nih kan jadinya muncul istilah digital parenting ya Mbak ya. Jadi karena kita tuh di zaman yang berbeda, kita jadinya harus mengadopsi mungkin banyak mindset seperti yang tadi Mbak Farah sudah jelaskan, maupun apa ya, tips-tips maupun hal-hal yang harus kita
adopsi itu berbeda gitu karena di zaman sekarang. Nah, kalau menurut Mbak Farah sendiri gimana Mbak? Konsep digital parenting itu gimana sih secara umum gitu ya kalau menurut Mbak Faras? Oke, ya digital parenting itu intinya upaya yang dilakukan orang tua untuk mengontrol penggunaan gadgetnya anak gitu. Jadi bentuknya bisa dengan tadi monitoring, terus membuat kesepakatan-kesepakatan. Tentunya semakin besar usia anak, semakin detail terms and condition-nya, apalagi ketika anak sudah punya device-nya sendiri gitu. Kadang-kadang anak kalau udah punya sendiri kayak udah nggak mau diatur-atur sama orang tua. Jadi perlu sepakatin banget boundaries-nya, sampai jam berapa, bolehnya apa, mungkin apa aplikasi yang boleh di-install apa yang enggak gitu, termasuk itu gitu. Terus juga yang termasuk dalam digital parenting sebenarnya bukan cuma ngatur-ngaturnya doang, tapi juga misalnya kita menggunakan gadget itu sebagai sarana untuk belajar bersama-sama atau untuk bonding. Jadi sambil anak nonton, justru kita bisa sambil ngobrol gitu ya tentang Hmm. apa yang dia tonton. Bahkan bisa banget juga buat nyelipin topik-topik yang lagi jadi isunya anak. Gitu. Misalnya anak lagi ada masalah sama temen atau sama sekolah, dengan dia nonton, terus kita bisa kayak nyambung-nyambungin gitu ya. Itu kan jadi bermanfaat banget. Jadi itu juga bagian dari digital parenting gitu, gimana kita menggunakan gadget itu tuh buat belajar gitu, bukan cuman buat hiburan doang. Hiburan tentu juga perlu ya, apalagi misalnya hiburan keluarga bersama-sama kan anak juga capek gitu. Cuma jangan sampai bener-bener anak tuh tahu handphone itu cuman untuk main game, let's say, atau handphone tuh cuman buat nonton gitu. Kan sebenarnya enggak. Kita perlu mengajarkan ya kayak kita menggunakan handphone. Hopefully kita semua di sini menggunakan handphone juga bukan cuman buat cari hiburan ya, tapi kan kadang-kadang buat cari informasi, bisa buat kerja juga, bisa buat mungkin belajar skill-skill editing di laptop atau di handphone gitu. Jadi itu semua tercakup dalam digital parenting ini. Gitu. Oke, menarik. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Faras nih ya sebagai psikolog juga ya, kira-kira manfaat dari penggunaan digital ini dalam tumbuh kembang anak secara spesifik itu seperti apa? Misalnya ya, kalau yang saya em, sering lakukan gitu ya, misalnya kadang-kadang kalau saya nyalain YouTube anak-anak tuh yang kayak kontennya tentang yoga gitu, ada akun YouTube namanya Cosmic Kids Yoga. Nah itu anak-anak saya Oke. tuh seneng banget ngikutin di situ tuh anteng gitu, ikutin gerakan-gerakan ya walaupun pastinya nggak sempurna ya karena Ya. nggak ada gurunya langsung gitu kan. Tapi karena penggunaan kayak background yang menarik, terus dia storytellingnya juga bagus dan eh, ya elemen-elemen interaktifnya itu kan bagus banget. Jadi menurut saya Hmm. dalam hal ini ya si gadget itu bisa membantu juga dalam hal ya gross motor anak gitu ya, motorik kasar anak gitu. Terus biasanya saya juga kadang-kadang kasih mereka akses kayak ke Duolingo gitu buat anak-anak belajar bahasa gitu ya misalnya karena yang kakaknya umur 8 kan udah mulai belajar bahasa Mandarin di sekolah gitu kan. Jadi kita sebagai ya tambahan lah gitu kita kasih Duolingo untuk belajar Mandarin. Nah, itu menurut saya juga sangat berguna ya karena kan dia pakai gamification gitu Ya. kan lebih seru kan Jadi belajar seru. bahasanya dibandingkan kayak kita dulu dengerin guru gitu kan mungkin lebih bosan buat Ya. anak-anak zaman sekarang. Nah itu kan ke linguistik jadinya kan kemampuan linguistik. Nah kalau menurut Mbak Farah sendiri apa nih yang kira-kira kita kalau ngelihat dari kebutuhan tumbuh kembang anak terus bisa didukung juga dengan konten maupun perangkat digital gitu mungkin kalau menurut Mbak Farah apa aja nih? Oke. Karena tadi aku bilang ya ketika kita melihat gadget sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya kalau digunakan dengan optimal, kayaknya bisa sih menstimulasi semua aspek perkembangan gitu ya. Kayak tadi mungkin motorik bisa bisa dengan apa video-video yoga atau video-video workout kits gitu juga ada banyak. Aku juga kadang-kadang abis aku yang olahraga aku puter biar kita olahraga bareng-bareng gitu. Kalau nggak ada itu kan nggak seru ya. Mungkin kalau cuma ngikutin ibunya doang kayak nggak seru banget gitu. Terus motorik halus juga bisa banget ada tayangan-tayangan kayak aku juga suka tuh Katie's Classroom namanya. Dia kayak ya basically kayak kelas online aja gitu. Cuma ada tentu saja well prepared, seru. Terus nanti kan kita bisa ikutin di rumah kalau ada kegiatan arts and crafts-nya. Jadi bisa motorik halus juga. Atau anakku juga suka gambar, kadang-kadang lihat tutorial dari YouTube gitu ya, bikin Lego. Itu kan juga lebih mudah ya dengan adanya teknologi gitu. Terus sosialisasi juga misalnya anak-anak lagi nonton kartun yang lumayan populer, ketemu sama temennya jadi bisa ngobrol. Terus
paling enggak kayak notice temennya pakai baju gambar Paw Patrol gitu misalnya ya, itu kan bisa juga jadi obrolan. Jadi menurutku ini tergantung banget cara kita ngelihatnya tuh seperti apa gitu, sebenarnya sangat terbantu. Kognitif dan bahasa tentu juga iya banget dengan banyaknya tayangan-tayangan yang edukatif gitu ya, belajar bahasa baru misalnya dengan tutur kata yang lebih natural daripada ibunya yang berusaha ngajarin sendiri misalnya ya, dibantu gitu ya, dibantu sama video-video itu mungkin akan lebih masuk buat anak gitu. Jadi tadi lagi-lagi netral, tergantung banget kita pakainya buat apa gitu. Ya, mungkin perlu perlu dilihat juga, maksudnya jangan sampai parents itu kayak ketakutan gitu ya berhadapan dengan gadget, dengan berasumsi bahwa semuanya tuh dampaknya negatif, tapi sebetulnya asalkan kita temenin dan kita pilih-pilih juga kontennya, sebetulnya banyak sekali dampak-dampak positifnya gitu ya untuk perkembangan tumbuh kembang anak, selama tadi ya pagar-pagarnya, boundariesnya itu harus kita tetapkan ya Mbak ya, dari sisi durasinya lah, timingnya, dan juga kontennya itu sendiri. Nah, kalau sekarang nih salah satu permasalahan lainnya ya bagi orang tua tuh kadang-kadang, kok anak-anakku canggih-canggih banget ya sekarang, dia nggak pernah diajarin udah bisa loh Kayak milih-milih apa gitu misalnya ya, baik itu di HP atau misalkan di TV atau misalnya di komputer gitu. Nah, kita sebagai orang tua tuh gimana caranya catch up gitu, Mbak? Kayak kok dia udah tahu duluan nih gitu. Biasanya kan kita kadang-kadang sebagai orang tua suka apa ya, suka egois ya. Kadang-kadang semuanya harus diajarin sama orang tua nih. Kita harus serba tahu nih. Tapi ternyata mereka tuh udah karena saking digital native-nya, mereka udah intuitif banget gitu. Mereka udah cepet tuh belajarnya, belajar misalkan uh, aplikasi baru kah atau apa, dan bahkan nggak jarang pemandangan yang kita lihat itu adalah cucu ngajarin kakek neneknya, ya kan. Mungkin kalau kita ngelihat iya. di apa namanya keluarga besar tuh udah mulai ke sana tuh, kalau kalau misalkan kakek neneknya minta tanya-tanya sesuatu gitu, misalkan HP-nya tiba-tiba kenapa-kenapa, nanyanya ke cucu langsung gitu kan. Nah, yang kayak gini nih gimana tuh Mbak tipsnya kita sebagai orang tua supaya nggak apa ya, nggak ketinggalan gitulah, nggak diakalin ya sebenarnya ujung-ujungnya ya. Jangan sampai diakalin Iya. sama anak kita gitu karena kita Tapi nggak emang catch up sama teknologi. emang salah satu karakteristiknya si Alpha Generation ini juga mereka memang cepat banget belajar sesuatu Hmm. karena memang mereka dari kecil udah belajar itu gitu, emang itu dunianya mereka gitu. Jadi emang kita nggak boleh kalah sih, kita perlu tetap Hmm. catch up dengan aplikasi-aplikasi baru, apalagi kalau misalnya oh anak-anak zaman sekarang katanya lagi main game A gitu ya, Hmm. sebelum kita kasih ke anak kita harus baca-baca dulu, cari tahu dulu nih gamenya tuh ada potensi bahaya atau aman gitu. Kalau perlu kita coba mainin dulu, pelajarin, bener-bener full experience, jangan cuman kayak udah kayak download terserah kamu gitu, tapi kita harus belajar. Nah, kalau nanti nemuin sesuatu yang, ini kok anak aku kayak udah lebih jago daripada aku, kita justru bisa gunakan itu sebagai strategi ngobrol gitu. Tanya aja sama anak, ajarin mama dong, gitu. Kok kamu bisa sih, gimana caranya gitu. Dan bahkan anakku dari umur 3 tahun tuh ada lah fitur-fitur di iPad yang dia udah tahu kayak itu gimana caranya kamu bisa ngelakuin itu gitu. Tapi itu bisa jadi bahan ngobrol sebenarnya. Bukan sebagai ancaman karena emang udah diterima aja, emang gitu, zamannya beda gitu ya. Kita mungkin dulu mungkin kita sebel sama orang tua kita yang gaptek, sekarang kita menjadi orang Iya, tua ya. itu. Tapi kan ya Ada udah zamannya ya. berarti kan emang anak kita pun cukup bisa catch up dengan teknologi, tapi kita nggak boleh sampai lepasin gitu. Hmm. Iya, iya, ya, menarik sih Mbak. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak dari um, akun @berry_sunning. Mudah-mudahan benar ya aku ngomongnya. Bagaimana caranya membujuk anak berhenti main gadget? Aku sampai sekarang masih melarang anakku main gadget karena sekali main gadget susah banget untuk berhentinya. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan yang Mm-mm. sering nih ya Mm-mm. Mbak Taras terima nih kalau dari Ya, parents. Nah, kira-kira ada nggak Mbak tipsnya supaya kita berhasil membujuk anak berhenti main gadget? oke. Tipsnya memang perlu ada kesepakatan sebelum kita kasih. Jadi jangan berharap kita nggak pernah ngomong apa-apa, anak nonton terus tiba-tiba kita marah gitu ya. Kok kamu nontonnya lama banget? Karena kita belum sepakat. Jadi Hmm. disepakati dengan konkret. Kalau misalnya anaknya belum bisa baca jam, mungkin bisa dengan oke, tiga ya, tiga video gitu misalnya. Tentu videonya kita udah tahu ya durasinya apa. Jadi nggak yang kayak satu video setengah jam gitu. Tapi kan video pendek-pendek aja tiga.
Terus kita ingetin aja, oke 2 lagi, oke 1 lagi, habis ini udah ya, oke kita matikan gitu. Jadi makin gede, udah bisa baca jam, paling enak memang pakai jam atau pakai timer. Begitu timer bunyi, kita matikan. Tapi kalau sebenarnya enakan jam, karena jam itu kan prosesnya kelihatan ya, oh oke 5 menit lagi gitu. Kalau Iya. anaknya udah ngerti gitu. Dan ketika sudah selesai, udah langsung tanya aja. Kalau aku biasanya tanya mau kamu yang matikan atau mau ibu yang matikan. Kalau dia nggak matiin, kita yang matiin, taruh di tempat yang tinggi, selesai. Nggak usah pakai, ayo dong 5 menit lagi ya, ayo dong 1 dong, matiin dong gitu. Nggak akan selesai-selesai, akan selalu ada alasan. Tapi udah strict, kan 20 menit sudah selesai. Berarti habis itu kita bisa ajak anak untuk melakukan suatu aktivitas yang bikin dia nggak terlalu apa keingetan mulu nih sama si gadgetnya yang udah mati. Atau kita main ini, atau apa namanya, kita ajak ngobrol mungkin tentang apa yang tadi dia tonton gitu. Itu yang penting konsistensi, karena sekali kita lemah gitu ya, udah capek, adalah kasih aja. Percayalah besok dia akan tahu kalau kita bisa digoyangin gitu, dan nanti akan gak konsisten jadinya. Hmm, oke, oke, oke. Ini kayaknya mirip-mirip ya dengan tadi setting boundaries tadi ya, Mbak Faras ya. Batasan-batasannya apa nih anak-anak, syarat dan ketentuannya apa sebelum dia bisa mengakses gadget gitu ya. Jadi dia juga tahu bahwa memang ada konsekuensi, ada batasan-batasan tertentu, yang mana itu bukan sesuatu yang apa tidak terbatas gitu ya. Jadi dia harus apa namanya harus tahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa didapat dengan gratis lah kasarnya mungkin gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk tadi pertanyaannya. Nah, kalau dari aku sendiri nih Mbak, aku juga ada pertanyaan ya. Jadi mungkin kalau kita di rumah bisa pagerin ya Mbak ya. Maksudnya kayak gimana kita ngatur jadwal anak, gimana konten-kontennya. Tapi kadang-kadang begitu anak itu udah di luar rumah gitu ya, misalnya dia di sekolah ngobrol sama temennya, aku abis main game ini gitu. Padahal anak kita di rumah misalnya dia nggak dikasih main game, atau misalnya dia emang nggak boleh gitu ya, nggak boleh untuk akses handphone. Kayak kasarnya misalnya anak kita belum dikasih handphone gitu ya, belum dikasih pinjam handphone, sementara anak-anak teman-teman dia di sekolah misalnya udah punya handphone sendiri gitu ya, dan ditunjukin gitu ke anak kita. Nah, kira-kira gimana memberikan pengertian gitu ya Mbak ya ke anak kita sendiri bahwa ya kadang-kadang nggak semuanya apa yang kamu mau seperti teman kamu punya atau akses-akses ke gadget seperti mereka itu kamu bisa dapat di rumah. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kira-kira apa nih tipsnya nih Mbak ketika kita harus menghadapi kenyataan bahwa di luar rumah tuh sebenarnya udah lebih perangnya tuh lebih ribet lagi dibandingkan di rumah. Kalau di rumah kan kita bisa batas-batasin, sepagerin gitu ya. Begitu di mereka di luar rumah mungkin ada pergaulannya berbeda, terus anggapan dari teman-temannya juga berbeda. Nah, itu gimana kita membekali anak tuh gimana Mbak tipsnya? Oke, kalau anaknya udah usia SD ke atas, mungkin memang perlu ada percakapan yang lebih serius tentang si gadget ini sendiri, apa potensi resikonya gitu ya. Kenapa orang tua itu membatasi, bukan karena kita pengen ngatur-ngatur doang, tapi sebenarnya ada kekhawatiran apa gitu. Itu diobrolin sih menurutku. Dan ketika dia bilang, tapi dia boleh sama mamanya, ya kita bilang aja bahwa setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda gitu. Jadi aturan keluarga, mama sama papa sudah sepakat, karena kamu anaknya mama sama papa, ya berarti ikut aturannya mama sama papa gitu. Itu sih mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan mengeluarkan, ini ekstrimnya, mungkin dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang tuanya gitu, orang tuanya nggak asik dan lain-lain. Tapi emang ya udah, ini konsekuensi yang kita harus terima. Jangan diambil hati, karena ya wajar kan ya anak kecewa. Kita juga dulu mungkin ada, lagi-lagi kalau kita balik ke pengalaman dulu, mungkin kita ada 1-2 hal yang dulu kita nggak setuju gitu, kok kita nggak boleh sih sama orang tua kita, tapi setelah kita sudah dewasa kita paham gitu, oh iya ya iyalah nggak boleh gitu ya, ngapain juga kayak gitu. Sama sih, jadi kita kasih tahu dan kita kasih beberapa alternatif aja gitu. Oke, ada game-game yang juga kayaknya nggak kalah seru, atau kayak sesuatu aktivitas lain di gadget ini yang lebih seru juga buat dia gitu. Kalau misalnya gamenya sifatnya netral, tapi kita belum tahu boleh apa enggak, ya bilang aja, mama atau papa mau pelajari dulu ya gamenya kayak gimana. Kalau misalnya oke ya kamu boleh main, tapi kalau enggak
Misalnya kita lihat batasan usianya, oke mungkin kamu boleh main pas kamu udah umur 10 tahun gitu Hmm. misalnya. Itu juga bisa disepakati. Oke, jadi memang pengertian ke anak ya yang harus dikencengin gitu ya, bahwa yang pertama tadi policy di tiap keluarga berbeda-beda, jadi apa yang kamu boleh belum tentu teman-teman kamu juga boleh, begitu juga sebaliknya gitu ya, apa yang boleh bagi teman-teman kamu belum tentu boleh juga buat kamu gitu ya, dan apa namanya, tadi yang terakhir dari Mbak Faras juga ya, memang monitornya kita ya harus harus tahu juga Ya, gimana gimana kita menghandle gitu ya ketika anak-anak punya konsen tertentu atau memang sudah terekspos, kita juga harus monitor dan kita pelajari juga gitu, kayak misalnya dia menanyakan sesuatu tentang game ya kita tahan dulu gitu sebelum bisa kasih atau enggak kasih, ya kita juga pelajari gitu ya sebagai orang tua, research dulu kira-kira nih efeknya akan seperti apa, karena tentunya tiap anak punya karakter beda-beda ya Mbak ya. Ada ya. mungkin anak yang em, kalau dikasih game mungkin tidak tertarik, tapi ada juga Mm. anak lain yang begitu dikasih game bisa bablas gitu ya. Jadi meskipun kita dalam satu rumah punya anak dari bapak dan ibu yang sama, belum tentu Beda ya. treatmentnya harus sama juga ya. Benar, benar, benar. Itu Dan juga inget sih sangat aku kayak alamin. apa ketika anak minta menggunakan gadget yang kita nggak setuju itu mungkin berat banget ya buat kita negosiasi. Hmm. Tapi percayalah kalau anak kebablasan dan sampai di luar kontrol, lebih susah lagi, susah banget gitu untuk bisa ngembaliin ya kalau anak udah bener-bener hook sama game sampai nanti misalnya udah mempengaruhi performa akademik. Itu masih mending menurutku performa akademik kalau sampai sampai nggak mau makan, sampai nggak keluar kamar, susah banget dan pinginnya terutama ketika nggak ada yang bisa monitor anak terus-terusan. Jadi selagi masih bisa ditunda ketika menurut kita ini kayaknya potensi resikonya lumayan besar gitu, ditahan dulu sekuat tenaga negosiasi sama anak dan boleh mungkin dikasih ketika kita ngelihat anak kita udah cukup responsibel gitu dan bisa bedain mana yang buruk dan mana yang baik. Oke. Em, Banyak banget nih udah dikasih tipsnya nih, kayaknya harus banyak yang dicatat supaya ingat-ingat nih nanti ketika udah mengalami konflik atau mengalami permasalahan di rumah, kita udah harus oke, ingat-ingat dulu nih apa kata Mbak Faras kemarin ya. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kalau misalnya eh, tips umum deh dari Mbak Faras mungkin ya, kira-kira ada nggak sih ketika menghadapi apa ya, parenting atau membesarkan challenge-challenge membesarkan anak di dunia digital ini secara umum, apa nih Mbak? Mungkin sambil kita nunggu ini ya, pertanyaan yang masuk kalau ada. Tips umum Mbak, mungkin apalagi nih yang kita harus harus perhatikan gitu ya, selain setting boundaries, terus kita rajin-rajin monitor gitu ya kondisi anak maupun apa yang dia konsumsi. Kira-kira apalagi sih Mbak yang kita harus harus perhatikan ya ketika berhadapan dengan digital parenting ini? Oke, satu lagi sih yang mungkin tadi belum kesebut adalah bagaimana kita sendiri menggunakan gadget gitu karena itu lebih dilihat sama anak juga. Tadi kan ketika kita mau ngajarin Hmm. anak gadget itu bukan cuma buat hiburan, kita sendiri juga harus menunjukkan itu. Jangan sampai tiap kita, anak ngeliat kita tuh kita lagi scrolling sesuatu yang nggak terlalu bermanfaat gitu ya, atau main game doang. Tapi kita juga perlu nunjukin kalau misalnya kita lagi, oh ya mama mau cari informasinya dulu deh di Google, misalnya mama mau cek resep dulu, apapun itu deh, untuk nunjukin bahwa oh iya handphone ini tuh bisa jadi sesuatu yang bermanfaat juga sebenarnya gitu. Termasuk juga tadi kalau kita pengen anak di meja nggak pegang handphone gitu ya, sebelum tidur nggak pegang handphone, berarti kan kita juga harus nunjukin meskipun tidak mudah tapi anak itu akan lebih efektif buat anak daripada kita cuma keluar-keluar aja gitu. Jadi set contohnya dulu tentu saja. Iya benar ya, jangan sampai kita udah sibuk ceramahin anak, tapi kitanya sendiri kayak kemana-mana gitu ngeliatin handphone gitu ya. Di rumah juga seenaknya nonton-nonton konten yang emang nggak edukatif ya, misalnya ya Mbak Faras ya. Jadi anak-anak juga nggak mendapatkan contoh yang baik gitu di rumah. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih Mbak, baru aja masuk kayak tadi ya. Dari
Oke, Mananda 2702. Bagaimana sebaiknya kita merespon anak yang pernah atau ketahuan nonton video porno? Nah, mungkin Hmm. ini juga polemik nih buat problem ya buat orang tua yang ternyata tahu anaknya udah pernah akses konten-konten yang mungkin Ya, tidak sesuai dengan umurnya gitu ya. Kira-kira gimana nih Mbak cara resolusinya menuju ke supaya problemnya bisa resolve gitu. oke. Pertama, yang paling penting adalah kontrol diri dulu sebelum ngomong sama anak gitu. Mungkin tidak mudah kalau emang kondisinya kita benar-benar lagi ngegapin, mungkin kita kayak kaget gitu ya. Tapi sebisa mungkin keep calm, tarik nafas dulu, karena ini penting cara kita ngerespon anak. Jangan sampai kayak karena kita responsnya heboh banget, anak makin penasaran gitu. Misalnya dia baru Hmm. ngeliat dikit banget, uh, karena kita heboh banget, jadi kayak ada apa nih? Kayak aku pengen jadi penasaran gitu. Jadi tenang, harap tenang karena kalau kita ngomong soal porn, memang ini bukan sesuatu yang ideal dan mungkin nggak sesuai gitu ya dengan value. Aku yakin hampir semua keluarga. Tapi kalau kita ngomongin secara statistik, gede banget statistiknya, apalagi kalau ngomongin usia remaja gitu ya, remaja yang menyaksikan udah pernah ngeliat porn di atas 90% gitu kalau riset yang di US. Banyak banget. Jadi emang banyak. Kita pun dulu pernah mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja gitu. Jadi tenang dulu, ingat kalau oke ini sesuatu yang tidak ideal, mungkin aku nggak berharap ini terjadi, tapi ternyata kejadian juga. Dan cek dulu, cross check dulu kamu lagi ngeliat apa gitu. Karena beda ketika anak melakukan itu secara intensional atau misalnya ada beberapa kasus dari klien-klienku aku dikirimin sama temen nih mah aku nggak tahu ini apa atau misalnya nggak sengaja mencet ads kan juga itu sesuatu yang kadang-kadang susah banget dihindarin ya gitu. Jadi Mm-mm. kita perlu cek dulu dia tuh lagi ngecek itu tuh dia tahu apa enggak yang dia tonton itu apa gitu. Kalau udah kita tanya aja ya kamu tonton itu apa, gimana rasanya nonton tayangan seperti itu gitu. Hindari untuk langsung ceramah panjang kali lebar karena aku cukup yakin kalau anak udah remaja ya dia pasti tahu yang dia tonton itu sebenarnya nggak boleh ditonton. Jadi nggak perlu diceramahin lagi tapi lebih ke ngecek nih anak ini tahu nggak sih yang dia tonton tuh apa gitu ya. Semakin besar usia anaknya semakin bisa kita seriusin misalnya tentang kenapa porn itu nggak sehat gitu kan itu bisa ngasih persepsi yang tidak realistis dan lain-lain itu bisa kita lanjutin tuh percakapannya tapi kalau masih nggak terlalu besar mungkin kita bilang aja malu gitu ya ngelihat orang lain pakai pakaian yang terbuka gitu itu sesuatu yang tidak pantas buat dilihat sama semua orang gitu. Tapi tenang, karena kalau nggak tenang, anak nggak bisa mencerna juga apa yang kita sampaikan. Gitu, Oke. Kak. Jadi tetap membuka dialog ya sebetulnya ya, Mbak Mm-mm. Tasya. Maksudnya bukan berarti eh, pemahaman kita sama dengan pemahaman dia atau apa ya. Mm-mm. Bisa jadi malah kita menuduh anak kita gitu ya. Mm-mm. Kita pikirnya ke arah mana gitu. Padahal sebenarnya dia either nggak sengaja atau misalnya kadang-kadang ya seperti yang Mbak Farah tadi sampaikan, sebenarnya dia tahu itu nggak baik gitu. Tapi kita juga harus ngecek ya, bukan bukan Ya, langsung menuduh ya, bukan langsung iya. marah-marah gitu. Dan kalau Jadi usia harus remaja, double check. misalnya dia penasaran, mungkin dia ngelihat sekilas terus dia penasaran, itu kan sebenarnya normal ya, karena emang lagi fasenya gitu, anak punya curiosity dan itu bisa kita obrolin gitu. Oh, kamu penasaran apa yang jadi bisa nyambung ke sex education gitu. Itu sih pokoknya semua momen sama anak itu bisa dijadikan momen belajar. Jadi nggak usah kayak panik banget dulu, tapi apa ya, ini bisa kita masukin topik apa ya gitu. Akan jadi lebih tenang hopefully kalau mikirin. Iya, iya, iya. Dan hopefully ketika ada isu-isu seperti ini, isu-isu lainnya di masa yang akan datang juga dialognya lebih terbuka gitu ya. Maksudnya Mm-mm. nggak cuman Yep. karena isu ini, oh kok ibuku langsung marah ya, oke deh next Mm. time aku punya problem atau aku pengen Ya. kepo-kepo sesuatu, aku nggak ngomong deh sama ibuku gitu misalnya ya, itu malah jadi menutup semua pintu-pintu komunikasi gitu ya ketika ada hal-hal sulit atau isu-isu sulit yang mungkin seharusnya kita temenin nih anaknya nih ketika lagi menghadapi isu-isu ini, mungkin gitu ya. Mm-mm. Dan di era yang memang anak kan sekarang dapat informasi secepat itu, semudah itu, menurutku perlu kita jadikan goal anak itu tetap jadi tempat bertanyanya anak nomor satu itu tetap kita gitu. Itu penting sih Mm-mm. karena kan yang dia lihat di internet nggak selalu cocok sama value keluarga ya gitu. Nah untuk bisa Mm-mm. sampai ke sana ya berarti kita perlu
nabung bonding yang bagus gitu, perlu punya komunikasi yang bagus sama anak sehingga dia bisa cerita kalau ada hal yang mungkin nggak nyaman buat dia gitu. Oke, oke. Thank you banget nih Mbak Faras. Kayaknya banyak nih yang bisa kita pelajari ya dari sesi kita ngobrol-ngobrol. So far kayaknya udah belum ada lagi yang nanya-nanya. Nah, mungkin sambil menutup ya, Mbak Faras, tadi banyak banget yang kita pelajari nih so far gimana karakternya anak-anak zaman sekarang di dunia digital dan mungkin bagaimana parenting tips apa yang tadi udah kita dapat ya dari Mbak Faras mulai dari setting boundaries, terus manage mengelola mindsetnya kita juga sebagai orang tua sampai juga dengan tadi um, bagaimana memonitor ya kondisi anak di rumah dan lain-lain kayaknya udah banyak banget yang kita pelajari ini dari Mbak Faras. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman Bumi yang join um, malam hari ini. Dan mungkin kalau kalau ada yang ingin reach out atau ada yang mau konsul langsung ke Mbak Faras, caranya gimana tuh Mbak? Boleh ke arsanara.id atau langsung ke website-nya juga bisa langsung book di www.arsanara.id. Oke, terima kasih banyak nih waktunya Mbak Farah. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Saya belajar banyak hal juga nih hari ini tentang digital parenting dan tips untuk mengaplikasikannya di rumah. Mudah-mudahan teman-teman Bumi yang lain juga belajar banyak ya dari ngobrol-ngobrol dengan Mbak Farah hari ini. Thank you so much Mbak Farah Thank sekali lagi. you juga, Mudah-mudahan Mbak. weekend menyenangkan mulai besok. Dan sampai ketemu lagi ya. Oke, bye semuanya. Terima Iya, kasih banyak. terima kasih.